Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki serta nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah hari ini Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda Mitra JIC edisi 5 Maret 2021. Dan tentunya Mitra JC, harapan Bang Dipa dan harapan kita semua mudah-mudahan Mitra selalu sehat, semangat, dan tentunya selalu bahagia pada hari ini ya Mitra JC, walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang nampaknya bukan semakin membaik, malah semakin meningkat jumlah kasusnya. Mudah-mudahan kita doakan semoga untuk masyarakat, untuk warga kita Indonesia ini bisa sembuh dan tentunya juga bisa selalu sehat walafiat. Nah, hari ini Bang Dipo Usman sudah kehadiran bintang tamu walau hanya lewat Zoom. Nah, ini adalah bidan senior dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, namanya Bu Bidan Dwi Hesti Rahayu AM Kep ya, yang tentunya hari ini bergabung bersama kita. Dan tentunya Bu Bidan Hesti ini juga sudah melakukan vaksin. Nah, vaksin. Boleh nanti cerita-cerita juga nih Bang Dipo tuh kemarin sempat lihat tuh profil dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura untuk senantiasa mendukung vaksin, dan di situ ada testimoni dari Bu Bidan Hesti. Baik, langsung saja kita akan menyapa Bu Bidan Hesti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Bidan? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, senang banget akhirnya Bang Dipo Usman kembali lagi bersama Bu Bidan Hesti. Bu Bidan, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, tema yang menarik ya berkaitan dengan uh, kendala dalam masa menyusui, terutama buat ibu yang baru saja melahirkan seperti itu. Kadang ada beberapa kendala-kendala yang tentu ini juga harus diketahui solusinya, dan untuk para bumil-bumil yang mungkin belum pengalaman dalam hal ini ya, mudah-mudahan ini menjadi satu informasi dan edukasi agar kita ini dalam mengambil keputusan ini baik gitu. Nah, termasuk hari ini kita akan bahas mengenai kendala apa saja gitu dalam masa menyusui. Tapi sebelumnya Bu Bidan boleh diceritain dulu dong mengenai vaksin uh, Sinovac ya, yang tentunya digaungkan oleh pemerintah, dan Bu Bidan nampaknya orang termasuk orang pertama di Rumah Sakit Islam Sukapura gitu ya yang melakukan vaksin. Silakan Bu Bidan. Ya, oke. Sedikit sharing ya pengalaman tentang vaksin. Uh, Uh, Sebenarnya waktu itu saya daftar juga ya daftar-daftar aja, nggak pikir uh, panjang. Udah Bismillah lah gitu kan. Tapi dalam perjalanan menunggu itu ternyata kok banyak informasi berseliweran yang bikin ragu loh, kok ini iya. apa enggak nih entut-entutan ya. Pas lihat jadwalnya kok yang pertama yang pertama itu orangnya masih cuma 7 orang, 7 orang doang. Oke. Satu rumah sakit itu hampir 400 karyawan, cuma 7 orang. Nah, akhirnya pada saat itu saya berpikir saya akan men-skip segala informasi negatif yang berseliweran ya, yang saya Mhm. dapat tidak jelas informasinya dari mana seperti itu. Kemudian saya juga berkonsultasi gitu kan sama dokter-dokter yang memang kompeten di bidangnya. Saya langsung ngobrol, saya juga buka literatur, saya buka literasi tentang Sinovac ini gitu. Ternyata banyak hal, beberapa hal yang memang akhirnya manfaatnya itu menurut saya jauh lebih besar daripada Moderatnya. informasi yang belum jelas yang saya terima seperti itu. Akhirnya dengan yakin, Bismillah saya maju. Nah, kemudian saat itu setelah disuntik Sinovac itu saya merasakan, yang saya rasakan nih saat itu nih, suntikan pertama itu saya ngerasa ngantuk 1 jam setelah disuntik itu saya ngantuk banget. Mhm. Terus tenggorokannya kering gitu. Jadi Oke. bawaannya minum Minum terus, terus. gitu saat itu. Nah terus sama pada saat malam harinya itu saya ngerasa kayak orang baru pulang dari rumah sakit, gimana ya, kayak hawa-hawa nggak enak gitu aja, pingin tidur, malah males gitu, kayaknya pinginnya tidur, gak enak badan gitu. Tapi cuma sekedar itu aja sih. Sama Mhm.
kan yang harus suntik kan tangan kiri, lengan kiri. Ya. Lengan kiri itu kita kayak beku gitu, kayak kalau diangkat tuh sakit gitu. Jadi memang benar-benar nggak boleh ngangkat apa atau mengangkat yang terlalu hebat, itu jangan dulu. Nah itu 1 malam doang gitu, 1 malam dong. Besoknya saya sudah seger lagi, nggak ada apa-apa. Oke. Artinya aman ya, dan untuk masyarakat nggak perlu takut untuk divaksin ya. Iya, tidak. Justru dengan kita, ini kan kita ingin menciptakan herd immunity gitu kan di masyarakat gitu. Dengan vaksin yang kita punya, kekebalan yang kita dapatkan, sehingga kita justru melindungi banyak orang di sekitar kita sebenarnya gitu. Iya, tapi tetap yang namanya protokol kesehatan tetap dijalani ya, walaupun sudah vaksin seperti itu. Kadang ada orang bilang, oh setelah udah divaksin, protokol kesehatannya nggak dijalanin. Seharusnya tetap ya Bu Bidan ya. Wajib protokol tetap kita laksanakan. Bagaimanapun kan ada orang-orang di lingkungan kita yang belum bisa divaksin. Nah, justru kita kan memakai protokol itu, menggunakan protokol itu, kita melindungi mereka juga gitu. Iya. Pasti apa yang dirasakan oleh Bu Bidan Hesti memang spesial, karena yang pertama, kemudian juga pas keluarnya vaksin itu kan yang pertama buat tenaga kesehatan setelah Pak Presiden gitu ya. Jadi ada deg-degannya luar biasa gitu. Oke. Cuman kan waktu itu poin-poin yang saya dapatkan dari dokter yang menginformasikan, yang berkomentar, ya pastinya ini sudah melalui 4 fase gitu. Jadi saya yakin lah kalau udah melalui 4 fase ya kecil kemungkinan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Setelah 2 minggu, kalau nakes kan 2 minggu ya, minimum 1 minggu kayaknya jaraknya ya. Kalau nakes 2 minggu, kedua keluhannya hampir sama, cuman mungkin agak jauh lebih nggak enak di yang suntikan kedua rasanya, tapi cuman semalam juga sama. Setelah 2 minggu setelah vaksin kedua itu saya swab 2 minggu setelah kedua swab, alhamdulillah negatif. Iya. Ya alhamdulillah ya. Artinya tidak kenapa-napa. Baik, hari ini kita akan bahas satu tema, Bu Bidan, mengenai kendala masa menyusui. Artinya di awal tadi kita juga mendukung ya vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya Bu Hesti, Bu Bidan Hesti salah satunya yang sudah pernah, dan ini testimoni real, artinya tidak perlu takut dan khawatir masalah ini, seperti itu. Baik, Bu Bidan, kita langsung masuk ke tema kita hari ini mengenai kendala pada saat ataupun masa menyusui. Nah, kira-kira kendala apa sih yang terjadi? Bang Dipo juga nanti ada sharing, karena kan Bang Dipo juga baru punya bayi lahir. Nah, nanti juga ada beberapa pertanyaan yang Bang Dipo sudah siapkan mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya Bu Bidan, boleh diberikan opening dulu sebelum kita masuk ke sesi talk show atau dialog lah seperti itu. Nah, kami persilakan Bu Bidan untuk menyampaikan. Selamat pagi kepada semua mitra GIC. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kesehatan. Nah, itu yang penting ya. Terima kasih. Hari ini saya dan Hesti, kita mau sharing ya, bukan saya lebih dari ibu-ibu sekalian ya, tapi kita sharing aja tentang beberapa kendala-kendala yang terjadi dalam masa menyusui. Nah, mungkin terlihat kayaknya gampang gitu, nyusuin udah gitu. Padahal pada kenyataannya yang saya hadapin itu ibu-ibu yang menyusui selama di rumah sakit ini banyak hal yang akhirnya menjadi kendala untuk dalam masa menyusui sampai ASI eksklusif tersebut, Bang Dipo. Nah, mari kita sama-sama kita bahas di sini. Baik, jadi nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Banyak banget kendala yang dirasakan oleh para bunda, terutama yang habis lahiran, seperti itu sampai mungkin 2 tahun ya, karena memang ya maksimal gitu. Adapun ASI eksklusif yang sudah sering kita gaungkan itu 6 bulan. Nah, kira-kira kendala yang memang sering terjadi itu apa sih Bu Bidan mengenai seorang ibu gitu, kendala dalam masa menyusui? Ya kita tahu ya, mendapatkan seorang anak itu dambaan dan anugerah ya, namanya anugerah. Betul. Dan proses menjadi ibu itu didahului dengan emang memberi ASI kepada bayi. Ya. Nah, hal yang paling bermakna
ibu merasa bermakna menjadi seorang ibu, ibu merasa berharga menjadi seorang ibu. Nah, hal yang paling pertama yang bisa dilakukan adalah memberi ASI kepada si bayi. Nah, ini yang harus kita selesaikan banyak hal ya tentang kendala-kendala menyusui. Biasanya yang sering saya hadapin itu pertama si ibu itu, terutama anak pertama ya, ini belum memiliki pengalaman menyusui. Nah, ini. Jadi ini yang akan selalu untuk anak pertama itu bagaimanapun dia, bagaimanapun pendidikan dia, bagaimanapun dia menguasai banyak hal baca, tapi dalam pelaksanaannya itu mereka juga ternyata nggak mudah gitu. Kesulitan juga, terutama yang pertama dari pun paling posisi ya. Ketika dia posisi ibu bayinya seperti apa, posisi ibunya seperti apa, akhirnya membuat puting susunya lecet. Nah, itu pertama. Kalau lecet kan susah lagi nyusuin bayinya. Ibunya kesakitan, nggak nyaman. Bayinya juga rewel, maunya menyusu terus, seperti itu. Jadi tidak ada titik temu. Kemudian juga dari tekstur ASI. Kadang si ibu ngerasa, kok ASI saya encer gitu. Itu aja pun menjadi permasalahan gitu. Kalau dia tidak mampu, si bunda ini tidak mampu memahami kenapa ASI itu kental, kenapa ASI itu encer seperti itu. Kemudian juga bisa jadi dari persediaan ASI kalau untuk bayi yang baru lahir itu. Nah, kebanyakan hampir 99% ibu yang melahirkan selalu bicara, bukan komplain sih, maksudnya selalu manggil bidan, suster, Bu Bidan, ASI saya nggak keluar. Seperti itu. Semua sama, seperti itu. ASI tidak keluar gitu. Padahal sebenarnya itu ada ininya ya, ada sejarahnya nggak langsung keluar ASI itu memang gitu. Jadi jangan harapkan langsung ASI-nya deres gitu, nggak ada. Semua untuk bisa keluarnya ASI. Dan ini semua dirasakan oleh para ibu seperti itu ya Bu Bidan ya? Iya, kebanyakan yang anak pertama gitu yang masih, kalau udah kedua ketiga mereka sih lain lagi permasalahannya. Tapi kalau anak pertama ini suka gini, kok nggak ada ASI-nya ya, saya udah nyusuin tapi ASI-nya nggak keluar gitu. Selalu seperti itu gitu. Apalagi yang pasien-pasien post-op operasi gitu dengan posisi maksimal bergerak ya kan, post-op terus harus menyusui bayi, nah itu banyak lagi masalahnya seperti itu. Nah, sebaiknya kalau permasalahan yang ini yang mohon izin, suaranya sangat kecil sekali Bu Bidan. Yang belum memiliki pengalaman menyusui, tipsnya sebaiknya mungkin dia bertanya atau berkonsultasi dengan ibu atau yang sudah berpengalaman, tapi memang yang sudah memahami tentang ASI. Kemudian jika memang dia tidak mendapatkan informasi tersebut, si ibu dalam hamil, keadaan hamil misalnya trimester akhir, sebaiknya berkonsultasi dengan konselor laktasi. Gitu. Jadi dia sudah siap gitu ketika nanti dia menyusui, dia sudah mendapatkan ilmu menyusui yang benar ya, yang benar, dan akhirnya ibu juga tenang menghadapi persalinan dan menyusui bayinya. Ini bagus sekali karena didukung oleh sang suami. Khawatirnya kalau misalnya suami nggak tahu, terus bayi rewel mulu, marah gitu kan, bayinya nangis mulu, padahal sebenarnya itu butuh support gitu. Makanya konservasi ini berperan besar untuk persiapan persalinan dan menyusui ibu yang ya suaranya. Iya, baik. Tadi ada ya. Iya. Tadi di akhir-akhir belum terlalu terdengar, boleh diulang lagi Bu Bidan? Yang tadi seorang ayah gitu. Support dari seorang ayah. Maaf, banyak gangguan. Jadi peran konselor itu penting bagi seorang ibu hamil, terutama hamil pertama yang ingin menyusui melahirkan dan menyusui. Karena pada saat konselor itu dibutuhkan posisi kehadiran seorang ibu, juga sang suami. Nah, support seorang suami ini penting untuk keberhasilan menyusui juga. Jangan sampai khawatirnya ketika ada sih beberapa kasus juga lumayan baik juga ketika ibu menyusui bayinya, kemudian dia rewel, kemudian ngeluh kepada suaminya malah marah. Karena padahal si peran besar juga dukungan suami terhadap keberhasilan menyusui itu sangat besar. Makanya ini bisa didapatkan pada saat dia berkonsultasi dengan konselor. Oke. Artinya ini peran suami amat sangat penting ya untuk
proses di mana bayi yang baru lahir memang pertama ya sangat wajar dan memang itu yang dirasakan oleh para ibu yang baru menyusui. Itu jadi peran suami di situ sebaiknya mendukung, jangan sampai suami tidak tahu bahkan saling menyalahkan seperti itu. Iya, saling menyalahkan. Ibunya stres, akhirnya aslinya nggak keluar. Nah, betul. Baru lagi. Iya. Nah, normalnya tuh seperti apa sih Bu Bidan Hesti? Karena kan yang menjadi sebuah persoalan para bunda gitu, terutama anak pertama yang memang belum memiliki pengalaman dalam menyusui gitu. Nah, normalnya berapa hari ASI itu tidak keluar dan apakah itu normal-normal saja? Apa yang bisa dilakukan oleh para ibu gitu agar tidak stres yang membuat akhirnya itu ASI itu tidak keluar, kan ini yang bahaya seperti itu. Ya. Ini kendala berikutnya nih ya, Bang Dipu, yaitu ASI tidak keluar. Ini akan saya bahas di sini. Oke. Kaitannya dengan kenapa ASI nggak langsung keluar. Iya, sejarahnya. Jadi normalnya itu ASI itu keluar pada hari kedua ketiga. Oke. Ya, jadi Allah menciptakan payudara pabrik ASI itu untuk si baby, untuk diberikan kepada bayi. Ini memang haknya seorang bayi. Jadi memang wajib kita seorang ibu memberikan kepada bayi. Tinggal bagaimana kita seorang ibu menjadi lebih lebih matang ya, karena kita udah punya bayi, kita lebih sabar menghadapi bayi yang rewel, yang tadinya di dalam dia hangat, kemudian di luar rewel terus karena rasa dingin, tidak seperti di rahim gitu. Nah, ini proses-proses pendewasaan seorang ibu lah di sini. Bagaimana dia yang tadinya dia sendiri ya kan, mau apa aja enak santai, nah sekarang harus menghadapi si bayi yang rewel, yang mintanya ASI mulu, yang putihnya lecet, yang macam-macam lah. Di sini proses pendewasaan. Jadi ASI itu keluar ASI itu keluar pada hari kedua atau ketiga setelah melahirkan. Nah, bagaimana merangsang ASI itu keluar? Yaitu pertama dengan hisapan si bayi. Makanya Allah ciptakan hari pertama, hari kedua itu bayi cuma ngisap aja kerjanya. Ya. Itu untuk merangsang hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI pada hari ketiga. Nah, kan selalu ada bilang ibu, nanti bayi saya aus dong Bu, 2 hari nggak minum. Nah, selalu ada seperti itu. Iya. Nah, ternyata di dalam sebuah literatur dan teorinya ini adalah bayi itu sudah membawa lemak coklat di dalam ususnya. Itu semacam makanan bagi si bayi selama 72 jam. Jadi sekitar 3 hari ya, 2-3 hari. Nah, jadi dia tidak akan kekurangan kekurangan makanan tidak kehausan juga tidak. Disambi dengan pembelajaran pada hari pertama kedua itu dia menghisap. Kalau menghisapnya sudah benar, pelajaran pertama itu posisi sebenarnya. Kalau posisi sudah benar, kemudian kita belajar cara menghisapnya. Benar nggak dia? Kalau kita ajarin juga kalau sampai bunyi, nah seperti itu tidak benar. Itu penempelan pada puting susunya kurang benar. Kita benarkan. Ya, kalau itu udah benar, otomatis dia pinter nih hari kedua, dia sudah mulai aktif, ASI itu sudah mulai keluar. Jadi keluarnya ASI itu faktornya 2 Bang Dipu. Pertama hisapan, yang kedua kosongnya payudara. Oke. Nah, gitu. Karena hari pertama kan ASI belum penuh ibaratnya. Ini masih harus dirangsang sama si ibu. Nanti ketika dia sudah penuh harus diminum bayinya. Ketika kosong dia otomatis keluar sendiri. Pabrik akan langsung keluarkan dari hisapan si bayi. Seperti itu. Jadi ini banyak hal yang memang seperti ini memang nggak banyak orang tahu ya. Maksudnya akhirnya fungsi kita lah ya. Maksudnya garda terdepan ini pada menghadapi si ibu menyusui ini ya seperti ini. Dan alhamdulillah sih karena mereka akhirnya tahu, alhamdulillah banyak yang berhasil gitu. Mereka akhirnya sabar dan tidak memberi susu formula pada bayi baru lahir. Oke. Dia membawa lemak coklat dan ASI itu keluar sama seperti makanan bayi itu. Hari kedua, ketiga dia sudah bisa. Iya, adapun si bayi itu menangis bukan karena lapar atau haus sebenarnya ya, Bu Bidan Hesti ya. Betul. Karena adaptasi tadi yang tadi disampaikan, karena
72 jam yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Bidan Hesti itu menjadi makanannya si bayi gitu ya, yang memang Iya. kuat antara 2 sampai 3 hari. Nah, kan kadang orang tua tuh panik gitu, terutama ibu, kemudian juga para ayah gitu ya, atau bahkan nenek gitu dan kakek yang melihat dan menyaksikan juga. Iya. Kalau pakai kiranya dipakai pumping begitu untuk apa ya namanya? Untuk merangsang si ASI ibu itu sendiri, apakah baik atau tidak, Bu? Bu Bidan? Untuk Pumping itu pakai alat gitu ya, pakai alat. ya, artinya pakai alat pumping. Jadi nggak Sebenarnya, sama anak-anak. ya ya. Bagaimanapun fungsinya ya, sebenarnya fungsi pumping itu kan ketika ASI itu selalu membendung dan Hmm. dia tidak bisa keluar. Oke. Bukannya dia belum memproduksi, kemudian dia ngeluarin, nggak bisa. Jadi fungsinya beda. Oh, oke. Ketika ASI itu, pumping itu digunakan ketika ASI itu sudah banyak, terutama biasanya ibu-ibu bekerja ya, Bang Diko ya. ASINya udah banyak dan dia sudah dikeluarkan setiap 2 jam sekali dan bayinya tidak bisa menghisap langsung. Kan bayinya di rumah posisinya. Nah, Hmm. itulah fungsi pumping untuk mengeluarkan ASI yang sudah dihasilkan. Hmm. Kalau bayi baru lahir, posisinya itu kan dia belum ada ASI banyak. Dia baru mau memproduksi, baru mau ngeluarin. Jadi, dan tujuan utama yang paling bisa mengeluarkan ASI itu adalah hisapan bayi untuk pertama kali ya Ya. ibaratnya. Untuk pertama kali itu hisapan bayi itu yang merangsang hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI. Jadi pumping itu digunakan bukan untuk pertama kali baru lahir langsung dipumping, ya nggak bisa, nggak berperan banyak, nggak Ya, berperan ya. banyak. Kecuali sudah hari kedua dia sudah ada produksi ASINya sudah agak banyak, sudah bisa digunakan dia, terutama untuk bayi-bayi yang dirawat di ruang bayi khusus, Bang Diko. Kan Hmm. dia tidak bisa menyusu langsung. Oke. Nah, makanya dia menggunakan pumping dan biasanya nggak, kalau masih kedua kan belum terlalu banyak. Setetes, 2 tetes, 10 cc udah paling banyak banget. Itu udah bagus lah gitu. Padahal sebenarnya bayi itu kalau baru lahir itu lambungnya cuma sebesar kacang hijau sih. Jadi nggak butuh banyak, nggak butuh banyak makanan. Makanya kalau bilang kurang nih, kurang rewel, kurang, sebenarnya enggak, karena dia memang lambungnya masih kecil gitu, belum belum besar, jadi nggak perlu makan banyak, dia hanya butuh kenyamanan, karena 0 Oke. sampai 1 tahun itu fase oral kalau Ya. dalam ilmu psikologis. Nah, jadi kebutuhan untuk fase oralnya itu harus dipenuhi sih, Ya. seperti itu. Artinya ini edukasi ya buat kita semua ya, terutama buat para ibu gitu ya. Karena kan Ya, ini berkaitan dengan panik. Kalau misalnya sekiranya udah panik tuh apa aja yang ya, dilakukan apa aja dikerjain ya, gitu. Kadang yang kalau benar-benar. kadang sampai kita panggil kakak-kakak yang lagi menyusui, kita panggil supaya kenyang dan lain-lain. Padahal tidak perlu khawatir sebenarnya. Ini betul-betul harus dipahami untuk orang tua gitu, terutama ibu, agar bisa lebih tenang dalam menghadapi persoalan ini. Nah, kalau misalnya ASI itu si anak ini tidak mau ASI gitu, dia sedikit-sedikit aja. Apakah itu dibolehkan atau seperti apa sih manajemen waktunya dalam memberikan ASI gitu atau menyusui itu seperti apa sih, Bu Bidan? Apakah nunggu anak itu nangis baru kita susui atau gimana? Sebenarnya sih kalau menyusui sedikit-sedikit itu mungkin dia nggak nyaman gitu posisinya saat itu. Posisinya nggak nyaman, ke apa namanya, posisi kecupnya di puting di mulutnya itu nggak maksimal, Ya. ya itu bisa terjadi cuman sebentar udah selesai karena capek, dia posisinya nggak benar, dia akhirnya Hmm. capek, akhirnya berhenti. Hmm. Oke. Nah, yang kita butuhkan di dalam ASI itu ada dua, Bang. Ada Ya. susu, kita pakai bahasa bahasa ini ya, bahasa umumnya ada susu depan sama susu belakang gitu. Maksudnya susu paling depan itu Ya. proteinnya yang tinggi, yang bagus, Hmm. yang untuk Hmm. pertumbuhan organ, segala pertumbuhan badan dia, segala. Nah, yang belakang itu namanya in milk ya, itu isinya lemak, yang paling Hmm. terakhir. Itu yang bikin bayinya gemuk, kenceng. Nah, kalau misalkan si bayi menyusunya sedikit-sedikit, itu hanya dapat proteinnya, dia nggak dapat lemaknya. Hmm.
makanya ada yang ibu bayi menyusui itu kok kecil gitu kan, karena dia menyusunya nggak pernah tuntas seperti itu. Sedangkan yang terbaik adalah tete itu sampai kempleng banget, sampai sampai keweng-keweng gitu kan, sampai kosong bener, baru dia berganti ke kanan. Kalau pada bayi yang normal dan sehat, seharusnya memang dia pasti habis gitu, sampai akhir itu habis, sampai dia kempleng, malah kurang ke sebelahnya seperti itu. Nah, posisinya mungkin posisi bayinya saat itu nggak nyaman, ibu dokter, makanya tadi fungsinya bidan ataupun konselor membantu si ibu untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi pada saat dia mempersiapkan untuk menyusui ASI eksklusif. Nah ini penting, mulai dari posisi aja, kalau udah salah dari awal, udah kesononya itu udah banyak rentetannya deh, ya putingnya lecet lah, mau patah sampai berdarah, ya akhirnya bayinya rewel, bayinya nggak mau nyusu, cuma sedikit-sedikit, jadi banyak hal gitu. Mulai dibenerin aja dari posisi sebenarnya, sama mungkin ketenangan si ibu ya dalam menghadapi si bayi itu penting sekali. Apakah itu ngaruh tinggi gitu, Bu Bidan? Ketenangan si ibu atau psikolog itu ketika dia merasa senang atau bahagia gitu? Ya, ini salah satu kendala juga, Bang Diko, itu perubahan emosi yang tidak stabil ya. Pada 50-80% ibu menyusui itu terjadi selama 2-3 hari. Itu bisa sampai terjadi depresi, baby blues, itu sampai terjadi seperti itu. Kalau kita tidak mampu mengadaptasi perubahan emosional gitu, hormon ya, akibat hormon kan, perubahan hormon. Yang tadinya dia kurang tidur, lelah, ngeden, bayinya nggak tidur, dia akhirnya juga lelah, akhirnya kan marah, emosi, nggak ada keluarga yang mensupport, itu membuat dia depresi. Bisa juga seperti itu, makanya tadi dari awal saya bilang fungsinya suami ataupun keluarga yang mensupport itu penting gitu. Dia merasa ada yang mendukung dia dikala dia butuh semangat, itu penting sekali. Itu membuat kalau dia bahagia nih Bang Ibu, hatinya tuh banyak. Kalau dia banyak ngalir itu makanya penting sekali. Iya. Itu salah satunya kendalanya itu perubahan emosi yang stabil. Tapi biasanya terjadinya kalau dia mampu bertahan itu 2-3 hari, mampu melewati. Oke. Iya, jadi pernah nggak ada kendala gitu sampai berminggu-minggu gitu atau 1 minggu gitu tidak keluar ASINya, Bu Bidan? Pernah menemukan nggak kasus semacam ini? Kasusnya sih, karena kan kalau di kita nih dirawat paling kan 2-3 hari ya Bang. Iya, betul. Ya, kalau dia memfollow up, kalau saya alhamdulillah sih beberapa kali pasien itu kalau yang konselor sama saya, mereka lanjut dengan via WA atau telepon, saya lanjutkan di rumah. Tapi kalau yang cuman yang dirawat sini, saya belum nggak memfollow up mereka sih ya, karena kan kita nggak punya kontrak dari awal. Gitu. Paling saya memberikan edukasi dari ketika dia mau melahirkan di sini, udah sampai dia bisa menyusui ya sudah. Gitu. Nanti follow up-nya dia kan kontrolnya ke dokter. Tapi kalau yang ke saya biasanya ya telepon. Ada yang sampai sekarang masih ini anaknya udah 1 bulan lebih masih konsul sama saya. Saya senang kalau sampai berhasil itu, alhamdulillah senang banget. Iya, alhamdulillah ya. Artinya kemanfaatan ini bisa di-share ke orang-orang banyak gitu. Bisa. Meminimalisir masalah-masalah yang ada begitu ya. Iya. Ya. Bu Bidan Hesti, saya juga mau bertanya mengenai gender, laki-laki maupun perempuan. Nah, biasanya ada yang mengatakan kalau misalnya perempuan itu kalau minum ASI-nya itu sedikit gitu. Kalau laki-laki, anak laki-laki itu lebih banyak. Nah, apakah betul seperti ini, dan dari segi jumlah, nah ini seperti apa itunya diberikan antara ASI untuk laki-laki ataupun perempuan? Ada perbedaan nggak seperti itu? Ya, kalau dari sisi teori untuk jenis kelamin itu tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan, cuman kan mungkin dari sisi laki-laki lebih mungkin ininya lebih kuat ya, kalau nyedot itu kayaknya lebih kuat ya, laki-laki ya gitu. Tapi sih dalam sisi teori sih nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, butuh ASINya tuh kecukupan ASINya sama. Yang kita bedakan usia aja, misalnya 0-6 bulan tuh
kebutuhannya apa, berapa gitu. 6 sampai 1 tahun tuh kebutuhannya beda lagi, udah tambah invasi seperti itu. Kalau dari jenis kelamin tidak ada, sama aja. Oke, laki-laki perempuan sama aja ya, Bu Bidan ya. Tapi memang iya, ada yang mengatakan, aduh kalau laki-laki tuh kayaknya lebih lebih sering, lebih kuat gitu menyusui. Jadi kadang kemarin sempat ada sharing gitu ya untuk ibu-ibu gitu, kebetulan tetangga gitu ya. Aduh, sama ini kan dia punya anak perempuan, dia kekhawatiran ketika dia sudah di dalam kandungannya itu laki-laki pasti lebih lebih apa lebih rewel katanya. Padahal enggak juga ya Bu Bidan ya. Nggak ada, sama aja kebutuhannya sama, kalau bayi semua sama. Kebutuhannya sama. Ini ada juga Bang, kendala-kendala lain yang mungkin kita kadang-kadang nggak ngerti setelah tahu, oh ternyata ini setelah beberapa minggu dia nggak bisa menyusui, ada itu ada apa namanya? Oke. Bayi sulit menyusui itu biasanya ada gangguan kesehatan pada bayi, misalnya dia ada bawaan jantung, penyakit jantung bawaan, nah seperti itu, atau sumbing. Nah itu juga bagaimana dia mau menghisap kalau ada sumbingnya, nggak bisa menghisap secara maksimal. Nah itu harus ditangani juga, konsultasi dengan dokter. Atau misalnya jantung bawaan itu biasanya kalau dia nyusuin ibunya, dia nggak berapa lama suka biru. Oke. Ini Apanya yang bibirnya? memang ini kadang yang sulit diketahui ini kan setelah beberapa hari baru kita tahu, oh ini gitu. Ada juga yang lidahnya nempel gitu kan, ini apa penyambungnya itu pendek, lidahnya pendek, itu juga susah menyusui. Nah itu ada terapinya lagi tuh, di konselor lagi tingkat tinggi lagi, itu dia harus digunting atau harus ada operasi khusus supaya bayinya lidahnya bisa panjang lagi karena penyekatnya itu pendek. Jadi dia nggak bisa narik putingnya itu. Itu tuh kadang-kadang nggak ketahuan juga tuh seperti itu. Lama, maksudnya berapa hari baru kita ketahui, kok ini lepas-lepas mulu gitu kan. Iya, iya. Mau aku tapi kok lepas itu juga bisa. Lidahnya itu pendek biasanya, nah ini cekatnya itu yang harus digunting sehingga dia bisa panjang. Itu hal-hal yang kadang nggak bisa diketahui secara awal. Ya. Nah ini yang harus diketahui ya. Jadi kalau misalnya para ibu gitu ya yang merasakan tanda-tanda tersebut ya segera bawa ke dokter. Nah kalau misalnya kita bawa ke dokter, dokter apa? Apakah dokter anak apa memang yang langsung spesialis yang menangani langsung begitu? Kalau gangguan bawaan itu kita ke dokter anak dulu. Nanti dokter anak yang akan melihat, setelah dia melihat kondisi yang mana yang menjadi masalah, dia akan mengkonsultasikan, dia akan merujuk. Oh ini ke dokter ini, rehab medik, atau ke jantung, atau seperti itu. Nanti akan diberikan solusi untuk bagaimana dia bisa menyusuinya. Oke. Untuk bayi-bayi yang sudah agak besar, misalnya mau 2-3 bulan, 3 bulan ke atas gitu, itu juga suka ada kendala tuh Bang Diko. Misalnya pada saat dia pilek, hidungnya tersumbat, atau tumbuh gigi, nah dia biasanya demam, ngamuk kan, ternyata nggak mau. Ya itu juga termasuk salah satu kendala, tapi udah fase di atas 3 bulan ya, di atas 2-3 bulan. Itu juga termasuk kendala-kendala juga. Nah, kalau seperti itu ya memang mungkin kita cari kondisi-kondisi yang nyaman ya, bagaimana posisi yang nyaman agar enak menyusui. Nah, kemudian diobati sakitnya, misalnya dia ada pilek atau batuk ya diobatin sehingga menyusuinya bisa lebih nyaman seperti itu. Oke. Nah, jadi memang masalah-masalah ataupun hal-hal yang akan terjadi ya sebenarnya kalau kita mengetahui dari awal seperti kita mendengarkan siaran radio JC ini seperti ini akan bisa meminimalisir dari masalah yang nanti bisa dihadapi gitu, karena kan nanti ini akan bisa saja terjadi di bulan-bulan ke depan seperti itu Bu Bidan ya. Iya betul banget Bang Diko. Apalagi kayak tadi masalah kayak lidahnya ternyata kurang normal seperti itu, misal lidahnya pendek harus segera ditarik ya. Tapi bukan penyekatnya itu kayak digunting gitu. Tapi memang dokter ahli khusus itu konselor. Biasanya yang udah pelatihan konselor itu ada yang dilatih seperti itu. Iya. Enggak semua. Iya, dari tadi ngomongin konselor mengenai ASI. Nah,
apakah Ya. konselor ASI ini memang ini di bidang apa, gizi, atau memang bidan seperti itu, yang memang ada konselor ASI gitu, itu para bidan yang memang fokus di bidangnya gitu. Dilatih sih sebenarnya, khususnya Oke. bidan, atau biasanya bidan yang dilatih untuk menangani persiapan untuk dia menyusui, jadi mengurangi kendala-kendala yang terjadi pada saat masa menyusui. Oke, oke. Oh, jadi dilatih gitu ya. Ya. Jadi bisa bidan, dan memang biasanya bidan dalam hal ini ya. Kalau Bu Bidan Hesti, atau dokter anak, bidan atau dokter anak. Iya. oke. Bidan atau dokter anak seperti itu ya, Bu Bidan Hesti ya. Iya. Untuk jadi itu bisa diketahui, karena kan persoalan susahnya apa, masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh para ibu kan, ketika di awal-awal atau ketika ada masalah dalam fisik dari bayi tersebut, seperti tadi mungkin bibirnya sumbing ya, atau lidahnya ini. Nah, ini harus betul-betul diketahui oleh kita semua, agar jangan sampai nanti uh, anak itu jangan sampai nggak minum ASI gitu. Nah, betul, haknya bayi itu Itu. mendapatkan ASI. Iya, Manfaatnya, masalahnya sayang, luar biasa banget manfaat ASI, sayang kalau sampai nggak dapet. betul. Tapi Nah, sebenarnya Bang Dipo, kalau berapa kali saya pernah, kalau pelatihan konselor ASI itu bisa diikutin umum sebenarnya. ya, Umum, dokter objin, dokter anak bisa, umum juga bisa sih sebenarnya. Karena itu kan ilmunya luas ya, artinya ya, bisa diketahui siapa aja gitu. Dan dia ya, kalau kayak kita ini yang berprofesi ya kita bisa berpraktek. Tapi kalau yang umum dia hanya mengetahui bagaimana mengatasi kendala pada saat menyusui, itu aja sih. Sebenarnya bisa oke. didapatkan siapa aja. Oke. Bisa Artinya diikuti. kendala dalam masa menyusui kemudian itu berkaitan juga antara ibu, dan sebenarnya ada kerjasama antara ibu dan anak ya, Bu Bidan Hesti ya. Nah, iya betul. Karena tadi sudah disampaikan, bisa saja terjadi pada ibunya atau bisa saja terjadi kepada anaknya seperti itu. Ya, Kalau 2 ya, sampai 3 hari itu masih normal. Anak-anak itu setelah lahiran agak susah ya, karena memang seperti itu ya, Bu Bidan ya. betul. Dia masih penyesuaian, adaptasi. Hmm. Oke, oke. Baik, Bu Bidan Hesti, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Tentunya Bang Dipo Isma juga memberikan kesempatan juga buat Mitra JC yang ingin bertanya atau ingin sharing. Silahkan Mitra bisa langsung tanyakan di kolom komentar Facebook kami, Radio JC, ataupun Humas RSIJ Sukapura. Insya Allah pertanyaan yang Mitra JC kirimkan nanti kita akan jawab di lain kesempatan. Terakhir, Bu Bidan Hesti, sebagai penutup atau kesimpulan, atau masih ada lagi yang belum dibahas? Oh, masih ada. Silakan Bu Bidan. Ini yang belum tahu nih, ini yang belum tahu nih. Nah, ini nih Bang Dipo juga pengen tahu nih mengenai hal ini. Silakan Bu Bidan Hesti. Nah, satu lagi nih, biasanya kendala yang dihadapi sama ya rata-rata ya, itu ukuran payudara. Oh, ukuran. Ukuran puting susu dan payudara si ibu itu juga kadang mempengaruhi. Kalau dia terlalu Ya, besar, ya. itu juga mempengaruhi. Kemudian kalau misalnya terlalu, ada yang posisinya putingnya datar. Ya. Nah, putingnya datar itu susah sekali bayinya juga menyusui. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kalau puting yang terlalu besar, tapi sebenarnya puting itu sebenarnya casing doang sih. Iya, iya. Ibaratnya casing. Jadi sebenarnya pabriknya itu kan payudaranya yang di belakangnya, yang payudara terbesarnya itu pabriknya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa mensupport si ibu agar menyusui aja gitu. Jadi sebenarnya kalau puting itu hanya casing aja, mau gede mau kecil bayi bisa menyusui sebenarnya. Yang penting ada effort dari si ibu, juga dari keluarganya, juga dari dukungan tenaga kesehatan yang mendukung supaya si ibu menyusui. Tapi kalaupun ini terjadi masalah ya kita bantu. Kalau misalnya ASI yang terlalu besar, bisa kita pakai namanya pompa ya, pompa payudara itu membuat dia lebih memanjang dan lebih kecil sesuai dengan ukuran bayi, pakai pompa payudara. Nah, kalau yang misalnya dia datar, dia juga kalau bisa ada namanya nipple shield gitu. Jadi dia nempel di payudara khusus, jadi fungsinya kayak puting aja, kayak puting ibunya. Jadi dia ada
di depannya agak nonjol sedikit, jadi terbuat dari silikon apa ya kalau nggak salah. Oke. Itu khusus untuk menyusuin yang putingnya datar. Gitu ya, kalau memang dia bermasalah banget. Karena nggak semua bayi tangguh ya untuk menyusui gitu. Kadang ada yang sebentar udah letoy nangis lagi, ada yang yang sampai kayaknya semangat banget bayinya akhirnya bisa. Jadi kita bantu kalau yang datar bisa menggunakan nipple shield, itu banyak kok di toko-toko Alfamart dan lain-lain. Tapi kalau kayak yang besar kita pakai pompa, yang terlalu besar putingnya ada nggak sesuai mulut bayi, kita pakai pompa payudara aja, kita sentuh, jadi dia memanjang dan lebih kecil gitu. Oh, oke. Oh, itu bisa dilakukan di rumah sakit Islam atau bisa nanti membeli. Tapi alangkah baiknya memang harus belajarkan, nanti di rumah dia bisa melatih sendiri. Dan itu prosesnya berapa hari untuk bisa merubah gitu? Selama dia dirawat kita terapi itu terus sampai dia ibunya bisa, nanti di rumah dia bisa mandiri. Itu yang memiliki kendala payudara yang memang dan puting. Ada putingnya maksudnya kami puting si bayi itu ya nanti ya. Buat enggak maksudnya buat si bayi itu. Puting yang buat si bayi itu ya. Putingnya. Bidan kita dia kalau bisa masuk, karena kan kalau yang namanya kayaknya seru banget nih persusuan. Iya. Sebenarnya kalau menyusui puting itu bukan putingnya doang yang masuk ke mulut bayi, sampai yang hitam-hitamnya itu namanya areola ya. Itu harus masuk semua ke mulut bayi. Karena yang titik-titik itu, nah itulah pabrik-pabrik aslinya itu di situ. Iya. Nah, itu yang makanya kadang-kadang kalau cuma putingnya doang bisa lecet. Jadi memang harus nyusuin lah. Sakit, nyeri, ibunya juga nggak nyaman nyusuin kan. Nah, iya. Posisi, makanya saya bilang pelajaran pertama ibu nyusui itu posisi. Posisi yang paling posisi akan menentukan si bayi itu dari kenyangnya, kenyamanannya seperti itu. Jadi kalau ke rumah sakit Islam Sukapura nanti akan diajarkan bagaimana cara posisi yang baik dalam menyusui seperti itu. Harus berhadapan dengan si ibu, bayi harus berhadapan dengan, ada kan yang cuma kepalanya doang yang miring. Iya. Jadi malas nyusu juga, banyak itu salah. Makanya posisi ini penting sekali sebenarnya. Oke. Harus pelajarin seorang ibu menyusui, ya posisi dulu deh. Nah, itu. Kalau enak bisa insya Allah. Ya, baik. Insya Allah semuanya bisa karena memang ya kita hidup ya sampai saat ini juga kan karena memang ibu kita yang luar biasa bagaimana menyusui kita dulu gitu ya, dan tentunya berharap untuk para bunda, para ibu nggak usah khawatir, insya Allah setiap masalah yang terjadi akan ada solusinya, apalagi di era-era sekarang begitu ya, teknologi udah mulai canggih. Tidak ada yang tidak bisa, insya Allah ada solusinya seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Bidan Hesti, insya Allah semua pertanyaan, semua masalah ada solusinya. Dan hampir setiap permasalahan menyusui ada solusinya Ibu Bidan ya. Ada nggak Bu yang kira-kira yang ada pasti? Insya Allah ada semua. Jadi nggak usah khawatir. Dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Baik Bu Bidan, terima kasih sudah bergabung hari ini. Salam buat semuanya, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan Dwi Hesti Rahayu AM ya, kebidanan yang tentunya sudah bergabung hari ini. Dan Mitra JC, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Bang Dipo Usman selama 45 menit yang lalu. Kita sudah banyak bincang nih seputar tema yang tadi sudah kita angkat berkaitan juga dengan masalah menyusui, kendala-kendala apa saja yang biasa terjadi pada saat menyusui. Mudah-mudahan kendala tersebut ini bisa diatasi kalau misalnya Mitra JC memiliki kendala tersebut. Bagi Anda yang saat ini sedang yang mengandung seperti sedang persiapan menuju persalinan, nah dengerin siaran ini agar bisa lebih mantap lagi nanti ketika sudah menjadi seorang ibu, ketika nanti akan melakukan atau menyusui anak nanti ya. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Insya Allah kita akan ketemu lagi di setiap hari Jumat di jam yang sama seperti hari ini. Kita hadir jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Terima kasih Bu Dwi Hesti Rahayu. Jadi untuk mitra yang ingin bersalin di Rumah Sakit Islam Sukapura, langsung aja datang ke Rumah Sakit Islam Sukapura. Insya Allah pelayanannya mantap dan oke gitu ya.
Bu Bidan Hesti salah satunya nih yang kepala kepala kamar. Apa aku jadi lupa itu Bu Bidan? Ininya apa? Kamar apa kalau di Rumah Sakit Islam Sukapura untuk persalinan? Ruang PK, Ah, nama ruangannya apa? Al Adawiyah. Adawiyah, ruang Adawiyah. Iya, udah lupa Jangan insya Allah. lupa, ditunggu Bisa ya. lagi di berapa tahun kemudian. Biasanya Bang di Usman pamit undur diri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.